Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bahas mengenai pemasangan dari input balan yang model ini ya, CA18 atau CA28 4 channel ini. Nah, ini kalau buat pemula pasti kebingungan tentang kalau di dua channel ini bisa langsung dipasang kan, langsung bunyi. Kalau yang dua channel ini ada switchnya ini. Oke, tak tunjukkan cara awal pemasangan ya. Nah, di sini kan sudah tak pasang trafo. Ini juga kemarin juga kebingungan saya ini. Tak pakaikan switch. Tak kira ini rusak. Ini kan servisan ya ini ya. Caranya gini. Ini kan sudah ini ada elko utama dari trafo kan untuk suplai buat powernya ini. Terus ini kabel input kan. Nah, kalau pasang ini kan ada di sini kan ada input tegangan ini ya. Antara 32 sampai 95 CT ini. Ini groundnya ada di tengah. Perhatikan ini ada tanda plus dan min. Groundnya ada di tengah. Ini diikutkan langsung saja ke PSU utama. Ya ini ya, ini tegangannya VDC bukan AC ya, jadi ikutkan setelah dioda ini ya. Ini aku balik ini soalnya kabelnya juga pendek, dan perhatikan jangan sampai terbalik untuk pemasangannya. Yang hitam ini adalah min, kuning ini adalah CT nya, dan merah adalah plus ya. Oke, kita samakan saja. Ini posisi negatif atau min sini untuk kabel hitam, diikutkan langsung ke suplai power ya ini ya. Belum nempel ini. Oke, dan kuning ini adalah CT nya tak taruh sini. Oke, CT yang langsung ke power ini ya. Terus merah ini adalah positif atau plus ya. Nah, ini sudah dapat suplai tegangan dari PS utama. Nah, ini ya. Terus untuk pemasangan ke panel depan ini kan kalau pakai power rakitan atau pakai input balan itu pastinya ada gandengannya kayak ini ya. Ini untuk panel yang depan ini. Nah, ini ya. Ini karena ini dilem jadi sulit tak lepas ini, jadi tak pasang kayak gini ya, karena ini servisan ini. Oke, ini aja. Ini kan sudah terpasang suplainya ini ya. Terus tak jelaskan ini dulu aja. Untuk pemasangan dari output dan volume. Nah, ini ketutup ini kelihatan. Nah, kita bahas untuk output bagian channel A, channel B, channel C, dan channel D 1, 2, 3, 4 ya ini ya. Oke, kalau yang ini untuk output ya ini ya, beda jalur, nanti dilangsungkan ke output power atau output dari protect. Maaf ya. Nah, ini untuk inputnya. Di sini ada tulisan output. Output ini menuju ke inputnya power. Ini output A, output B, ini ya output B, output C, dan output D. Sama seperti biasa kalau tidak pakai input balan ya, untuk plus dan minnya ini ya. Jangan sampai terbalik. Terus, nah di sini untuk volume A ini ya. Ini groundnya dari tengah ini. Groundnya dari tengah, kanan dan kiri untuk in outnya. Nah, kayak gini ya. Untuk ground pakai kabel skerem, usahakan. Ini skerem ya, atau kabel head. Untuk groundnya, nah, kita pasang di tengah. Yang bagian putih sebelah sini dan merah sebelah kiri. Kanan putih, merah kiri ya, sama ya. Samakan saja untuk pemasangannya ini.
Kalau merah di sebelah kanan ya usahakan di sini sebelah kanan juga, nanti biar tidak bingung ya. Untuk ingat-ingat, untuk groundnya ini bukan di sebelah kiri atau kanan, tapi ada di tengah posisinya ground. Oke, kita coba untuk pemasangan ke panel depan. Nah, gimana ini? Ini agak sempit. Oke, tak contohkan yang channel A saja. Ini ya, channel A berarti kabelnya yang ini. Ini kan sudah tak solder. Nah, kan kayak gini kan, kalau dibuat tegak. Nah, ini kan kabelnya. Ini kelihatan. Nah, samakan saja ya. Putih sebelah kiri, tengah ground, dan merah sebelah kanan. Ini kabelnya. Ya kan? Ini menuju ke, ntar ini kok nyangkut ini. Oke, maaf mejanya sempit. Nah, ini kan tak buat panjang karena boxnya juga lebar. Jadi nanti sekalian aku pasang ke panel depan. Nah, ini kan. Nah, kalau disolder sini, usahakan jangan sampai nempel karena letaknya sempit ini. Nah, kalau di potensio ini normal ya, kembali ke normalnya. Jadi untuk jadi untuk ground ini ya ada di sebelah, kalau dibalik kayak gini. Nah, sebelah kiri. Kalau dibalik berhadapan kayak gini sebelah kanan ya. Ini ya. Ini kan kaki ground. Merah itu posisikan di tengah, di output. Putih di input ya. Jadi kembali ke normal ya. Kalau yang ini kan tadi groundnya ada di tengah. Ini sudah kembali normal seperti pemasangan potensio biasa. Kayak gini ya. Merah ada di tengah, putih ada di kiri, ground ada di kanan. Kalau dibalik posisi kayak gini ya. Oke. Ini untuk channel 1, channel 2 dan channel 3 sampai 4 itu sama pemasangannya juga ya. Karena ini tak buat 3 channel, kabelnya juga panjang ini. Harusnya sih dilepas ini. Nah, oke. Ini sudah terpasang, tinggal pasang input. Nah, ini kabel input. Input dari power. Input dari power kita coba untuk pemasangan di channel 1 atau channel A ya. Channel 1 dan channel 3 ini sejajar, ini sama ini. Ya, fungsinya sama. Yang ini berbeda nanti caranya. Ya, ingat-ingat untuk yang 4 channel kayak gini. Bukan yang gini ya, tapi ke bawah, turun ke bawah ini caranya sama, ini juga caranya beda nanti. Kita bahas di channel A dan channel C. Oke, ini untuk outputnya. Untuk outputnya di sini urutkan saja. Nah, ini kan output A, ini tulisannya karena letaknya juga terhalang oleh SLR-nya ini. Ini bisa dipasangkan satu saja untuk plus. Yang negatif ini atau minnya ini kan sudah ikut ke CT. Ini satu jalur ini sebenarnya ini. Nah, kita urutkan saja ini satu jalur. Tapi dipasang juga gak apa-apa ini. Biar paham. Oke. Perhatikan. Nah, ini tak pasang juga ini. Nah, ini sudah terpasang untuk output dari input balan menuju ke power, kan sudah ini. Tegangan sudah terpasang, potensio volume sudah terpasang, dan outputnya sudah terpasang ya. Ini untuk satu channel. Oke, lanjut ke bagian panel. Ini tak ginikan dulu. Oke, kita lihat lagi kabelnya. Ini karena kan kepanjangan ini. Nah, ini kabelnya ya. Maaf agak sedikit
atau tak jauhkan kayak gini ya biar jelas. Ini karena sudah dilem, ini kan aslinya ada baut ya, kenapa kok dilem ini ya, dilem untuk di LED-nya ini. Jadi ya kalau bisa untuk kita rakit itu sebaiknya kalau ada lubang baut ya dikasih baut ya. Berapa sih harganya baut? Nah kayak gini, ini channel A atau channel 1 ini. Nah, ini untuk hidupkan lampu power atau aktif ini ada tulisan lampu aktif ya, ini ya. Kita bahas lampu aktif saja. Ini untuk protektor, sinyal, klip. Ini diikutkan ke masing-masing modul, atau ini diikutkan ke lampu LED-nya modul protek. Ini sinyal, nanti bisa diinputkan sini sinyal. Kita bahas di aktifnya saja dulu. Nah, di sini ada tegangan input ini. Oke, ini sudah kotor. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ini kalau bisa dilepas bisa dibaca ya untuk petunjuknya sini. Nah, ini ya. Ini sama pemasangannya ikutkan ke PS utama, tapi untuk pengambilan tegangan ini ada 2 kabel. Ini cuma ground dan positif saja ya. Coba kita ambilkan ini yang kuning. Kita lihat lagi untuk groundnya di mana. Karena tidak bisa terbaca ini, maaf. Dan jangan sampai terbalik. Oke. Untuk ground sebelah kanan ini ya, ini ground. Karena ini sudah tidak bisa disolder, ini bisa diikutkan ke jalur-jalurnya ini ya. Oke. Ini ground. Tak solder ke sini. Ya gini kalau pemasangan dari PCB yang sudah pernah bongkar pasang ini ya. Oke, ini ground dan plus saja ya, tidak ada min atau tidak ada negatifnya. Nah kayak gini ya, ini plus, ini jalurnya plus. Aslinya di sini ya nyodelnya, tapi ini sudah tidak bisa disolder, terkelupas, jadi tak ikutkan sini. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, dekatkan lagi. Ini untuk panel depan, untuk menghidupkan lampu aktif, bagian positif ikutkan ke PS utama di bagian positif kayak gini. Jadi PS utama semua ya. Nah, dan yang kuning ini ikutkan ke CT. Oke, bentar. Ini untuk oke, sudah terpasang untuk tegangan, kabel tegangannya. Nah, tak jauhkan lagi. Oke, ini nanti saja untuk lampu, 3 lampu ini ya, protek, sinyal, dan klip. Kita bahas di lampu aktif dulu. Oke, taruh kayak gini. Ini agak ribet ya ini ya. Nah kayak gini wes. Oke, tinggal kasih input ya, input audio. Terserah dari Bluetooth bisa, dari ini kan 2, tak pakaikan 1 saja. Aslinya bisa dipasangkan stereo. Nah, kita bahas di channel 1 saja ya, channel A sebagai contoh biar tidak ribet. Nah, sudah ini terus tinggal hidupkan. Ini sudah bisa, harusnya bisa nyala. Nah, PSU sudah nyala. Maaf kesentuh untuk groundnya ya. Nah, lampu aktif sudah nyala semua ya, karena ini 4 channel, jadi 1 2 3 4 A B C D ya. Oke, karena yang tak hubungkan ke power di outputnya channel A, channel 1. Oke,
Kita kasih lagu dulu. Oke, sudah terhubung ke audio. Nih, putar. Ya kan? Oke, bentar saja. Terus kita matikan dulu. Nah, kita bahas lagi ke channel sebelahnya. Ini tak taruh bawah dulu. Ini tak lepas. Bentar, ini tak lepas dulu. Nah, usahakan kalau penyolderan itu dilepas dulu ya, biar tidak konslet atau kesetrum. Oke, lanjut untuk pembahasan mengenai channel B dan channel C ya. Ini ya, channel B, ini B dan C. Tadi kan kita tes yang ini. Tentunya ini juga sama, langsung bisa bunyi, dihubungkan ke inputnya. Tapi kalau yang dua ini khusus. Di sini ada tulisan BRD dan SDR. Di atasnya juga ada BRD dan SDR. BRD itu bridge atau standar. Ini juga bridge garis miring standar ya. Jadi kalau kalian hubungkan ke inputnya ini kan sudah tak solder. Ini kan outputnya dari channel D ini ya. Ini kan langsung menuju ke power ini ya, kabel ini ya. Nah, ini kan sudah tak hubungkan. Ini tidak akan bisa bunyi. Tak contohkan. Tidak bisa bunyi seperti kalau kita pasang di channel A dan channel C. Ini inputnya tak hubungkan dulu. Terus ini, nah, tak jauhkan sedikit. Ini kan volumenya, karena yang tak tancapkan ini di channel D. Ini tak hidupkan powernya. Nah, sudah nyala. Bentar. Nah, ini ya sudah putar lagu, ini kan sudah berjalan untuk musiknya. Volume tak besar kan tidak akan bisa bunyi ini. Nah, ini sudah besar ini. Full tidak bisa bunyi. Karena ini ada switchnya, ini harusnya dipasang switch untuk channel B dan channel D. Oke, tak matikan dulu. Caranya gini. Agar bisa bunyi ya. Untuk kedua ini harus dikasih switch sebenarnya. Dan kebanyakan kalau dibuat langsung dipakaikan standar-standardan ya, tidak ada pilihan dari bridge atau standar. Kita buat sama saja 4 channel itu langsung bisa keluar semua gitu ya. Nah, caranya kayak gini. Di sini ada 3 lubang. Lubang bridge sebelah kanan, sebelah kiri maaf, dan standarnya sebelah kanan. Kalau dibalik kayak gini, ini kan ya. Nah, yang tengah ini adalah input. Berarti outputnya sebelah kiri atau kanan ya. Ini kan ada switch selector itu loh, yang model geser. Nah, ini tak buat standar saja, tidak pakai bridge-bridgean ya. Oke, biar bisa bunyi normal seperti di channel A dan channel C. Nah, ini langsung di jumper saja ini, agar bisa bunyi. Nah, kayak gini. Ini tak contohkan kabel panjang, nggak apa-apa ya, nanti disolder saja nggak apa-apa, langsung digariskan kayak gini nggak apa-apa, disolder. Oke, ini kan sudah terhubung ya kan. Oke, tancapkan lagi untuk audinya. Nah, sudah, dan hidupkan power, jangan lupa. Nah, sudah, ini tak besarkan volumenya, kelihatan. Oke. Nah, jadi begitu caranya untuk menghidupkan langsung seperti channel A dan channel C ya, dijemperkan.
Oke, cukup mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan mengenai pemasangan dari input balan yang 4 channel atau 4 output atau 4 power itu ya kayak gini ya, biar tidak ada model-model untuk bridge dan standar. Biasanya kalau dikasih yang mode lengkap, ada mode bridge, ada mode standar, bisa dikasihkan selektor di sini. Oke, ini nanti bridge kalau digeser ke arah kiri nanti bisa jadi mode bridge. Kalau digeser ke mode ke kanan jadi standar seperti layaknya channel A dan channel C. Oke. Sekian dulu, nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita jawab ya kalau ada waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kasih dukungan like dan subscribe-nya.